Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita melakukan proses perankingan atau pemeringkatan dengan memanfaatkan salah satu fitur yang ada di sistem e-raport SMK. Jadi bagi Bapak Ibu wali kelas, hal ini biasanya dilakukan pada saat penerimaan laporan hasil belajar siswa. Baik, pertama kali kita bisa login terlebih dahulu ke sistem e-raport ya dengan menggunakan akun kita masing-masing. Oke, kita klik masuk. Oke. Bagi Bapak Ibu wali kelas, pada menu beranda ini bisa memeriksa nilai yang telah di-entry oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran apakah sudah tuntas atau belum. Ya, jadi di bagian bawah ini akan ada keterangan jika kita adalah sebagai wali kelas akan muncul seperti ini. Anda adalah wali kelas pada rombongan belajar, contohnya 10 akar 3. Nah, di sini kita bisa melihat ya mata pelajaran, kemudian guru mata pelajarannya, termasuk nilainya untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilannya apakah sudah di-entry atau belum. Jika sudah muncul tombol perbarui seperti ini, artinya sudah ada nilai yang dientrykan oleh guru mata pelajaran. Baik, kalau sudah terentry dengan lengkap seperti ini, selanjutnya wali kelas bisa melakukan proses selanjutnya pada menu laporan hasil belajar. Di sini ada beberapa sub menu ya. Bapak Ibu wali kelas biasanya mengentrikan catatan akademik, kemudian nilai karakter, ketidakhadiran, ekstrakurikuler dan seterusnya. Kemudian bisa melakukan cetak rapor semester. Selain mencetak rapor semester, biasanya Bapak Ibu guru wali kelas ini membutuhkan data untuk peringkat dari anak walinya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan salah satu menu yang ada di menu laporan hasil belajar, yaitu sub menu unduh leger. Nah, jadi ini bisa kita klik. Pada unduh leger ini ada 3 pilihan, ada leger KD, ini nanti akan menampilkan nilai otentik per kompetensi dasar. Jadi tidak hanya per mapel, tapi sudah detail per kompetensi dasar. Kemudian untuk leger nilai akhir, ini nanti akan menampilkan nilai akhir per kompetensi. Jadi per kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan leger nilai raport ini adalah leger dengan tampilan yang lebih ringkas ya, yaitu menampilkan nilai raport yaitu termasuk kompetensi pengetahuan, keterampilan dan rata-rata raport. Baik, kali ini kita akan memanfaatkan leger nilai raport untuk bisa mendapatkan peringkat atau ranking dari hasil belajar siswa. Oke, kita bisa klik pada menu ini. Klik. Maka akan dilakukan proses download ya. Di sini kita bisa lihat filenya berupa file Excel yang nantinya bisa kita olah. Oke, kita buka terlebih dahulu filenya. Oke, enable editing. Kita bisa mengolah dengan menggunakan aplikasi pengolah angka. Biasanya yang lebih sering digunakan adalah aplikasi Microsoft Excel seperti ini. Baik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kolom nomor, nama peserta didik, kemudian NISN, kemudian mata pelajaran ya lengkap sampai dengan mata pelajaran terakhir, dan setiap mata pelajaran ini ada 3 kolom. Yang pertama kolom nilai pengetahuan dengan rasionya dan nilai keterampilan dengan rasionya, kemudian yang terakhir adalah nilai rapotnya atau nilai rata-ratanya ya. Dari sini nanti kita akan mendapatkan ranking dari semua mata pelajaran, nanti kita olah sehingga kita tahu siswa siapa yang menduduki ranking dari teratas sampai dengan yang paling bawah. Baik, untuk memudahkan proses rankingan kita nanti, kita lengkapi terlebih dahulu tabel data kita ini dengan beberapa format, misalnya border ya untuk membedakan setiap selnya gitu. Kemudian headernya ini perlu kita berikan background. Oke, kita pertebal
dan kita center dan kita pilih middle. Untuk kolom mata pelajaran ini bisa kita persempit saja supaya nanti memudahkan kita untuk menyiapkan proses perankingannya. Oke, seperti ini ya. Untuk melakukan proses perankingan, kita perlu menyiapkan sebuah kolom tambahan. Misalnya di sini saya akan menyiapkan kolom jumlah. Nah, seperti ini. Jadi kolom jumlah ini nanti akan kita isi jumlah dari setiap kolom R untuk setiap mata pelajaran. Ya, jadi kita nanti akan menjadikan kolom jumlah ini sebagai acuan untuk perankingan nanti. Oke, kita manfaatkan rumus sum atau formula sum ya. Sama dengan sum kurung buka, kemudian kita pilih kolom R pada setiap mata pelajaran. Dengan menekan tombol kontrol ya Bapak Ibu, kontrolnya lalu ditekan seperti ini. Kemudian kita klik kolom R untuk setiap mata pelajarannya. Ya, seperti ini. Sampai dengan mata pelajaran terakhir ya Bapak Ibu. Oke, jika sudah kita kasih kurung tutup. Enter. Nah, ini adalah jumlah yang kita dapatkan untuk setiap kolom R atau rata-rata pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya kita bisa lakukan autofill supaya mendapatkan jumlah yang sama dengan rumus yang sama untuk setiap siswanya ya. Dengan cara double klik saja Bapak Ibu. Ya, seperti ini, maka kita sudah mendapatkan data jumlah untuk setiap siswanya. Kita bisa memanfaatkan jumlah atau bisa juga kita manfaatkan rata-rata ya Bapak Ibu. Karena sama saja. Biasanya jika ada jumlah maka ada juga kolom rata-rata begitu. Biasanya dilengkapi dengan kolom rata-rata. Oke, kita siapkan saja. Kemudian untuk rata-rata kita pakai formula average ya. Sama dengan average kurung buka, kemudian dilakukan dengan hal yang sama. Kita pilih atau seleksi kolom R pada setiap mata pelajaran ya. Dengan menekan tombol kontrol ya Bapak Ibu, kontrolnya terlalu ditekan sambil menekan klik kiri pada mouse kita. Oke, seperti ini ya, sampai dengan R terakhir kita kurung tutup, kita enter ya. Kemudian ini digit setelah komanya masih defaultnya adalah 5 digit. Kita bisa mengurangi ya, kita jadikan 2 saja dengan menu yang ada di sini. Kemudian dengan langkah yang sama tadi autofill, kita bisa double klik untuk mendapatkan nilai rata-rata untuk setiap siswa. Oke, jika jumlah dan rata-rata ini sudah kita dapatkan, selanjutnya kita bisa dengan mudah mendapatkan ranking atau peringkat dari setiap siswa. Oke, kita atur sedikit ya. Ya. Untuk proses perankingan, saya akan menunjukkan ada 2 teknik ya, 2 teknik yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama, saya akan menggunakan teknik sorting atau pengurutan data. Jadi nanti kita urutkan data mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Dari situ kita bisa melihat data yang terbesar adalah data siswa yang memiliki nilai terbesar. Artinya dia sebagai ranking atau peringkat yang pertama dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua adalah saya akan menggunakan formula perankingan ya. Formula perankingan yang sudah disiapkan oleh aplikasi Microsoft Excel yang bisa kita manfaatkan. Baik, cara yang pertama kita mulai dulu. Kita siapkan kolomnya, misalnya di sini ranking short begitu ya. Ranking dengan teknik short ya. Kita kurung seperti ini ya, kita akan melakukan proses perankingan
dengan teknik sorting, Bapak Ibu. Sorting adalah mengurutkan data. Caranya adalah kita bisa menseleksi semua data yang akan kita urutkan, ya. Semua data yang akan kita urutkan. Jadi kita bisa menseleksi mulai dari nomor 1, ya. Ya, nomor 1 ini ya, ingat. Kita tidak bisa menyertakan headernya karena susunan headernya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada multiple row, ya, ada beberapa baris seperti ini. Nomornya ada beberapa baris. Kita bisa menyertakan header jika headernya ini hanya ada satu baris. Karena ini ada banyak baris, kita akan menseleksi datanya langsung saja tanpa header. Jadi mulai dari angka 1 sampai dengan rata-rata, ya. Ini kita seleksi, kemudian kita tekan tombol shift, nah, sampai dengan data terakhir. Nah, seperti ini, ya. Jadi dipastikan semua data terseleksi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memilih menu sort and filter yang ada di sini. Kita bisa klik, kemudian kita pilih menu custom sort, ya, custom sort. Nah, dari sini kita bisa menentukan kita akan mengurutkan data berdasarkan kolom yang mana, begitu. Karena tadi kita tidak menyertakan header tabel kita, maka munculnya seperti ini, ya, kolom A, B, C dan seterusnya sampai dengan kolom terakhir yaitu kolom PD. Nah, kita akan mengurutkan data ini berdasarkan apa? Nah, kita harus tahu dulu data kita tadi untuk jumlah adalah kolom BC, untuk rata-rata adalah kolom BD. Nah, kita bisa memanfaatkan data yang mana? Antara jumlah atau rata-rata. Sebenarnya sama saja, ya. Bisa memanfaatkan kolom jumlah, bisa juga memanfaatkan kolom rata-rata. Kali ini saya akan memanfaatkan kolom rata-rata, ya. Oke, kita seleksi sekali lagi datanya. Kolom rata-rata adalah di kolom BD, ya. Jadi kita pilih sort and filter, custom sort, dan kita pilih kolom BD seperti ini. Kemudian ordernya, Bapak Ibu, silakan diatur. Defaultnya adalah smallest to largest, artinya dari kecil ke besar. Nah, kita akan mengurutkan peringkat 1 terlebih dahulu. Maka kita cari data yang paling besar dulu di atas sampai dengan yang terkecil. Dan maka kita pilih largest to smallest. Ya, kita urutkan dari data yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Jika sudah, kita klik OK. Ya, seperti ini. Bisa kita lihat, ya. Pada kolom rata-rata dan jumlah otomatis mengikuti. Maka urutan datanya adalah dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Ya. Kemudian bisa kita lihat juga posisi dari urutan siswa tadi sudah berubah, ya. Jadi ini adalah sesuai dengan urutan rankingnya atau peringkatnya. Nah, selanjutnya setelah kita urutkan seperti ini, kita bisa menuliskan angka di sini 1, ya, menandakan bahwa siswa pada urutan pertama ini adalah dia ranking 1 atas nama Setia Dwi Rahmadani. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ranking 2 atau peringkat 2 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan autofill juga. Kita seleksi 1 dan 2-nya, kemudian kita double klik, ya, seperti ini. Maka urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan terakhir yaitu 34. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan ranking 1 sampai dengan ranking terakhir dari 34 peserta didik atau 34 siswa dengan teknik sorting. Itu ya. Jadi sangat mudah. Selanjutnya saya akan coba untuk menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik dengan menggunakan formula rank, gitu ya. Akan saya tulis ranking dengan teknik rank. Ya, seperti ini kita coba. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita seleksi di mana kita akan menampilkan rankingnya seperti ini, ya.
Kita taruh di baris yang pertama. Kemudian kita ketik tanda sama dengan seperti biasa untuk mengawali menuliskan formula di Excel. Kemudian kita tulis RANK ya, rank. Di sini ada 3 pilihan formula yang tersedia. Ya, kita boleh menggunakan rank AVG, rank EG ataupun rank saja. Kali ini saya akan menggunakan formula rank karena formula rank ini ada juga pada versi Office yang sebelum 2010. Jadi masih tersedia untuk yang di versi-versi lama. Sedangkan 2 formula teratas ini hanya tersedia di Office yang terbaru saja. Oke, saya akan manfaatkan formula rank ya, seperti ini. Saya double klik. Nah, jadi ada 3 parameter, ada number, ref, dan order. Number adalah menentukan sel mana yang akan ditentukan peringkatnya ya, dihitung ranking berapa dia. Kemudian ref adalah referensi, di mana menentukan referensi data ya, jadi kumpulan sel yang akan dijadikan data untuk proses perankingannya nanti. Dan order ini sifatnya opsional, boleh diisi maupun tidak. Order itu untuk menentukan ascending maupun descending gitu ya. Baik, untuk number saya akan menggunakan sel BD4 ya, yaitu nilai rata-rata siswa atas nama Setia Dwi Ramadhani. Oke, jadi kita tentukan BD4 seperti ini. Kemudian kita berikan tanda titik koma sesuai yang ada di sini ya. Kadang Office yang lain, versi yang lain ada yang menggunakan tanda koma saja, bukan titik koma. Oke, kali ini saya akan menggunakan tanda titik koma. Kemudian untuk parameter referensi adalah kita perlu menseleksi semua data siswa ya, semua data rata-rata siswa. Kemudian untuk parameter ref, kita harus menentukan data mana yang akan dijadikan referensi pemeringkatan. Karena tadi saya gunakan rata-rata ya, maka akan saya seleksi semua data yang ada di kolom rata-rata. Nah, seperti ini. Jadi akan tertulis mulai dari sel BD4 sama dengan BD37. BD4 adalah ini ya, yang paling atas, dan BD37 adalah ini ya, data yang paling bawah. Oke, jika sudah ordernya saya tutup saja langsung ya, opsional, saya nggak berikan ordernya. Saya tutup dan saya enter. Ya, akan otomatis muncul rankingnya Bapak Ibu ya. Dengan mudah sekali kita cukup mengetikkan formula yang seperti ini ya. Sama dengan rank, kemudian sel yang akan diperiksa rankingnya, dan berikutnya titik koma, yaitu referensi dari semua data yang akan dilakukan proses perankingan, yaitu ini adalah kumpulan data rata-rata dari semua siswa. Oke, kemudian tutup kurung, enter, selesai. Kemudian kita bisa langsung autofill untuk data berikutnya, tetapi dengan persyaratan referensinya ini harus kita kunci. Kita kunci maksudnya gimana? Maksudnya supaya sel referensinya ini tidak berubah ya, tidak berubah. Kalau kita langsung seret seperti ini, maka nanti sel referensinya bisa berubah Bapak Ibu. Nah, maka bisa menimbulkan hasil yang salah begitu. Bisa kita lihat, mestinya yang benar adalah BD4 sama dengan BD37. Untuk baris yang kedua, maka akan menampilkan hasil yang seperti ini, BD5 sampai dengan BD38. Maka ini jelas tidak kita harapkan ya, karena akan menimbulkan hasil yang salah gitu. Kita hapus. Jadi di sini kita hapus juga. Ini harus kita kunci dulu. Kuncinya adalah dengan menggunakan tanda dolar. Dolar kita taruh di sini sebelum nama kolom dan sebelum nomor barisnya. Ya, jadi dolar BD, dolar 4. Sebelum nama kolom dan sebelum nomor barisnya. Termasuk yang ini, dolar BD, dolar 37. Nah, dengan cara seperti ini maka
parameter referensinya ini tidak akan pernah berubah meskipun nanti kita share di bawah. Oke, kita enter ya, rankingnya 1, dan selanjutnya bisa kita autofill dengan cara diseret atau bisa juga di double klik seperti ini ya. Kita bisa lihat ya, rankingnya sudah otomatis muncul atau keluar dengan cara yang sangat mudah dan praktis gitu ya. Selanjutnya kita coba kita bandingkan antara teknik sorting dengan teknik rank ini menimbulkan hasil yang berbeda apa sama ya. Bisa kita lihat sama ya, bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini akan saya kasih tanda. Ternyata dengan teknik formula rank di sini kemungkinan peringkatnya ini ada yang sama. Ini bisa kita lihat. Ternyata di sini kolom rata-ratanya mempunyai nilai yang sama persis. Maka otomatis rankingnya ini bisa sama Bapak Ibu. Ya, jadi 9-nya ada 2. Bisa jadi ada lagi. Ya, ini ada lagi. 21-nya ada 2. Karena memang angkanya sama persis ya untuk rata-ratanya. Ada lagi, sudah nggak ada ya. Ya, sudah nggak ada. Jadi dengan teknik menggunakan formula rank ini akan lebih apa ya istilahnya, lebih sensitif untuk menentukan rankingan. Sedangkan kalau sorting tadi itu hanya diurutkan berdasarkan rata-rata dan mengurutkan berdasarkan nomor absen. Ini secara otomatis Bapak Ibu. Jadi siapa yang absennya lebih kecil maka dia urutannya biasanya didahulukan begitu. Bisa kita lihat di sini apakah betul 2 siswa ini yang ternyata ada ranking 9 dan 10 padahal nilainya sama. Bisa kita lihat ya antara Ria Ramadhani dan Sri Dwi Anjeli ini ya, yang pertama nomor absen 8 dan yang kedua nomor absen 24. Maka rankingnya dianggap 9 dan 10 padahal nilainya sama persis begitu ya. Maka bisa jadi ini nggak fair ya, nggak fair karena nilainya kan sama, mestinya ada parameter lain yang dijadikan dasar untuk pemeringkatan yang selanjutnya. Nah, di sini dengan teknik rank ini akan lebih teliti, lebih hati-hati menentukan rankingnya. Kalau memang totalnya atau rata-ratanya sama, maka akan muncul ranking yang sama. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa memberikan pertimbangan lain, misalnya kita menambahkan parameter daftar hadir begitu ya, atau menambahkan parameter dari nilai PABB dan PPKN-nya yang lebih bagus begitu sebagai pertimbangan tambahan untuk menentukan peringkat dari siswa yang peringkatnya sama. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu teknik pemeringkatan atau perankingan dengan 2 teknik atau dengan 2 cara. Yang pertama dengan sorting data, mengurutkan data saja, dan yang kedua dengan menggunakan formula rank. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.